Bernama lengkap Dr. Syaiful Agung Wibowo, spesialis urologi FICS ya. Eh, Beliau ini tamatan kedokteran dari UGM dan menyelesaikan pendidikan dokter spesialis urologinya di FKUI Jakarta ya. Beliau mengikuti banyak pelatihan ya terkait dengan kompetensi beliau yang dilakukan di berbagai tempat ya, berbagai training dilakukan, laparoskopi urological, lalu percutaneous nephrolithotomy, retrograd intrarenal surgery, lalu ultrasound in urologi dan berbagai macam eh, kompetensi-kompetensi tambahan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi ini pembicara kita ini juga pembicara yang up to date ya dengan keilmuannya. Beliau sekarang sebagai staf KSM Urologi di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta dan juga tim endourologi dan robotik Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Eh, Dr. Saiful Agung Wibowo ini pun aktif di berbagai macam organisasi, yaitu di Ikatan Ahli Urologi Indonesia, di INASER, Indonesian Society of Endourology and Robotic, lalu, waduh ini bacanya susah ya, Societe Internationale de Urologie. Maaf dokter kalau salah bacanya. SSIU dan Urological Association of Asia. Nah, begitu sahabat-sahabat Pikti, profil singkat dari pembicara kita yang kedua kepada Dr. Saiful Agung. Dokter, supaya nyaman, saya panggilnya Dokter Agung, Dokter Saiful. Agung aja, Agung, Dokter Agung ya, Dokter oke. Agung. Kepada Dokter Agung, waktu dan layar dipersilahkan dok. Waktu 30 menit ya dok, Baik, nanti sudah tinggal 5 menit saya akan baik, ingatkan. Terima kasih. baik. Terima kasih, Bu Agunadi. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dari BIKTI maupun organisasi yang ada di bawahnya, Bapak dan Ibu dari Kemenkes, eh, dan segenap audiens yang terhormat dan dikaruniakan kebahagiaan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini. Baiklah, inti dari materi yang akan saya sampaikan adalah boleh bisa ditampilkan. Tertampil? Belum dok. Nah, sudah, Belum? sudah, sudah, Sudah ya? sudah, sudah. Baik. Jadi intinya terapinya adalah tentang rawatan terintegrasi pada kolik renal. Nah, pertanyaan pertama adalah kolik renal itu apa? Kolik renal itu adalah suatu kondisi yang gawat darurat di bidang urologi. Karena sumbatan aliran kencing di saluran kemih bagian atas terutama akibat batu ginjal atau batu ureter. Nah, kok bisa? Karena ada peningkatan tekanan tiba-tiba di dalam salurannya dan terjadi spasme pada ureter akibat penyumbatan tersebut. Nah, bagaimana cara membedakan antara kolik renal dengan nyeri yang lain? Dari karakternya. Yang pertama dari lokasinya. Lokasinya itu adalah dari flank atau dari punggung bawah yang menjalar bisa ke perut bagian bawah. Jadi prinsipnya dari belakang ke depan. Ini ada gambar yang saya sampaikan di sini. Kalau nyerinya berasal dari ginjal atau ureter bagian atas, itu penjalaran nyerinya ke arah pusar. Lebih bawah, yaitu di ureter bagian tengah, penjalarannya bisa ke arah suprapubik atau perut bagian bawah. Nah, lebih bawah lagi di ureter distal atau ureter yang paling mepet dengan kandung kemih, di situ penjalarannya hingga ke kemaluan sama ke paha bagian tengah. Ya, di sini ada bagian yang diarsir. Ini adalah arah dari penjalaran nyerinya. Tapi prinsip yang utama mulainya adalah dari pinggang, menjalarnya ke yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah sifat nyerinya. Sifatnya itu nyerinya tajam, ya tiba-tiba. Kemudian kolik, kolik itu hilang atau intensitas rendah
kemudian intensitas tinggi atau nyeri sekali, hilang. Kemudian intensitas tinggi, jadi kayak nyut-nyutan gitu. Sangat nyeri. Ada yang mengatakan dia mirip dengan nyeri pada saat ibu melahirkan. Yaitu memang sangat subjektif karena tergantung dari ambang nyeri masing-masing orang, yang mana berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, ini yang poin yang penting, karakteristiknya adalah tidak membaik dengan perubahan posisi. Jadi mau perubahan posisi apapun, tiduran, mau duduk berdiri, nyerinya itu sama. Ya, ini adalah hal yang membedakan dengan nyeri karena penyebab yang lain, nyeri boyok misalnya atau nyeri pinggang karena sistem gerak yaitu otot atau sistem saraf itu nyerinya dipengaruhi oleh perubahan posisi maupun aktivitas. Dan gejala tambahan. Gejala tambahannya apa? Gejala tambahannya adalah hematuria atau kencing warna merah atau kencing darah. Ya. Nah, ini bisa muncul, bisa tidak. Ya. Mual, muntah, nah itu yang sering menyertai. Kemudian waktu buang air kecil ada nyeri, kemudian ada nyeri yang kencing, ada apa? Nyeri yang sering. Dan ini gejala-gejala tambahan ini yang mempengaruhi adalah lokasi batunya. Ya, jadi kalau kita bicara batu, saluran kemih itu apa sih? Saluran kemih itu adalah mulai dari ginjal, ureter atau saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih, kemudian kandung kemihnya, kemudian uretra. Uretra itu adalah saluran yang ada di bawah kandung kemih atau lanjutan dari kandung kemih. Tadi sudah dijelaskan, ini eh, kami bertugas di Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta dan kami merupakan bagian dari tim endourologi dan robotik di Rumah Sakit Dr. Muardi Surakarta. Jadi ini salah satu bahan bacaannya yaitu dari dasar-dasar urologi ini dengan yang menyusun bukunya langsung yaitu Dr. Dasuki Purnomo di mana kami pernah berguru langsung dengan beliau di Malang. Kemudian ini referensi yang kami gunakan dari EAU guideline yang utama dari IAUI. IAUI itu Ikatan Ahli Urologi Indonesia, guideline untuk batu saluran kemih dan lain-lain. Jadi kita akan membahas dari organnya dulu. Organnya tadi sudah saya jelaskan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, penyebab kolik renal itu adalah ginjal sama ureter. Kenapa? Karena pacemaker atau yang menyebabkan gerakan peristaltik dari ureter itu pacemakernya ada di kalik minor. Jadi semua batu yang ada di pelvis, yang di kalik terutama di ureter itu bisa menyebabkan nyeri kolik. Kemudian di gambar sebelah kanan, di sini adalah ginjal dan ureter ya. Di sini tampak bahwa ginjal itu atau kosta 12. Sehingga kalau misalnya ada kecelakaan yang mengenai kosta atau tulang belakang tadi, kita harus mengevaluasi ginjalnya karena ada masalah atau tidak. Kencingnya merah atau tidak. Nah, itu adalah prediktor pertama bahwa adanya masalah di saluran kencing. Yang kedua, kalau misalnya sampai terjadi trauma yang parah, hemodinamik atau eh, masalah dinamik dari perdarahan atau sistem sirkulasi darah, biasanya ada masalah tensinya rendah, nadinya cepat, dan sebagainya. Nah, kita bicara penyebab dari kolik renal, yaitu adalah batu saluran kencing. Batu saluran kencing adalah kelainan di mana terbentuk satu atau lebih batu di saluran kencing. Tadi sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa batu saluran kemih itu diderita oleh 1-12% penduduk dunia. Sudah ada yang meneliti. Dan menempati posisi 3 penyakit terbanyak di bidang urologi atau di bidang kami. Nah, etiologi dari batu saluran kemih itu etiologi itu penyebab ya. Bisa berhubungan dengan gangguan aliran kencing, gangguan metabolik, salah satunya diabetes, kegemukan, kemudian infeksi saluran kemih, dehidrasi, kurang minum, dan idiopatik atau tidak jelas. Nah, klasifikasi dari batu saluran kencing yang bisa menyebabkan kolik itu di sini berdasarkan komposisi dari batunya itu yang paling banyak itu adalah kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Di sini ada gambaran atau bentuk batunya ya. Kemudian yang juara 3 itu adalah batu asam urat. Sehingga monggo untuk yang asam uratnya di atas 7 aware kalau misalnya ada kolik renal karena sangat rentan untuk terjadi batu asam urat. Nah, kemudian pemeriksaannya
Apa yang dilakukan? Yang bisa dikerjakan itu adalah pemeriksaan USG, BNO maupun CT scan. Ya, kalau gold standarnya atau baku emasnya pada semua jenis batu, tingkat sensitivitasnya di atas 90%, yaitu dengan CT scan, urografi tanpa kontras. Dari situ kita bisa tahu lokasi, ukuran, ya, lokasi, ukuran, dan kekerasan batunya. Di sini kita ada penjelasan tentang kekerasan batu, yaitu ada 3, batu radio opak, semi opak, dan radiolusen. Nah, kekerasan batu itu juga mempengaruhi dari pilihan terapi yang bisa kita kerjakan. Kalau radio opak atau lebih dari 1000 HU, 1000 HU itu acuannya sekeras tulang ya. Itu tidak mungkin dikerjakan ESWL. ESWL itu batunya dipecahkan dengan gelombang kejut, tidak mungkin pecah. Ya, malah ginjalnya nanti yang bisa rusak. Ya. Kalau batunya dia semi opak, itu masih bisa di ESWL. Dan itu batunya lebih lunak. Contohnya batu struvit. Batu struvit itu batu yang terjadi akibat proses infeksi saluran kemih yang terjadi terus, tidak diobati. Kemudian yang kedua batu apatit. Yang ketiga batu radiolusen, itu adalah batu yang paling lunak. Salah satunya di situ yang paling sering kita temukan adalah batu asam urat. Nah, proses pembentukan batu bagaimana? Proses pembentukan batu itu adalah terjadi intinya karena tidak seimbang antara stone promotor atau promotor batu dan stone inhibitor atau penghambat pembentukan batu. Dimulai dari supersaturasi atau urin yang sangat pekat. Kenapa? Karena pelarutnya kurang, satu. Atau dua, zat terlarutnya terlalu banyak. Nah, pelarut itu apa? Minum, ya, air. Sehingga disarankan untuk pencegahan batu adalah minum yang cukup. Nah, cukup itu seberapa? Ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan berat badan. Berat badan Anda berapa? Nah, dikalikan 30. Nah, itu minum minimalnya. Kemudian proses supersaturasi ini dipengaruhi oleh inhibitor atau penghambat batu, yaitu adalah volume urin. Tadi sudah kita jelaskan, minumnya harus banyak. Karena kalau minum banyak, volume urin banyak. Itu merupakan uh, inhibitor ya, atau penghambat dari pembentukan batu. Kemudian pH urin. Urin kalau misalnya dia pelarutnya banyak, pH-nya menjadi tidak terlalu asam. Sehingga untuk pembentukan batu, khususnya batu asam urat, itu resikonya menjadi menurun. Ya. Kemudian eh, ada kondisi basa. Ya. Kondisi basa itu adalah eh, merupakan faktor resiko pada pembentukan batu-batu kalsium, fosfat, dan batu struvit ya, atau batu infeksi. Nah, di sini batu pertama yang kita bahas adalah batu yang paling banyak yaitu batu kalsium atau batu magnesium oksalat. Nanti gambaran batunya bentuknya seperti ini ya kalau bisa keluar ya. Nah, itu penyebabnya itu adalah adanya zat terlarut yaitu kalsium dan oksalat yang berlebihan dengan zat pelarut yang rendah yaitu eh, air ya, urinnya volumenya rendah ya. Kemudian sitrat yang rendah. Nah, sitrat ini menarik Bapak dan Ibu karena sitrat itu bisa kita di situ ada ion sitrat, maka kalsium dan sitrat itu akan berikatan membentuk kalsium sitrat yang merupakan senyawa yang larut dalam air sehingga tidak terjadi endapan, tidak terjadi endapan sehingga tidak terjadi uh, pembentukan kristalisasi batu sehingga tidak terbentuk batu saluran kemih. Sehingga sitrat atau konsumsi jeruk dalam jumlah yang cukup itu merupakan inhibitor atau penghambat dari batu saluran kemih. Ya, minum yang cukup juga. Ya. Kemudian eh, batu berikutnya adalah batu infeksi. Nah, ini khususnya pada wanita. Kenapa? Karena wanita paling sering infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena ada 3 penyebab. Pertama, saluran kencing pada wanita itu pendek, cuma 2,5 sampai 3 cm. Kedua, karena arah cebok yang salah, harusnya arah cebok dari depan ke belakang. Ya, buat nginget-inget sebenarnya enak. Mau buang air kecil, izinnya kan izin ke belakang. Nah, jadi arah ceboknya ke belakang. Nah, arahnya sering salah dari belakang ke depan, dari anus ke arah lubang saluran kencing. Nah, itu menyebabkan terjadinya perpindahan flora dari saluran cerna ke saluran kemih. Kalau di saluran cerna itu bakteri sehat, tapi kalau pindah ke saluran kemih menjadi bakteri sakit penyebab infeksi saluran kencing. Kemudian yang ketiga, kenapa kok bisa terjadi infeksi saluran kemih pada wanita? Ya tentunya karena konsumsi yang kurang ya, konsumsi urin atau minum yang kurang ya. Nah ini ya batu struvit atau batu infeksi itu adalah batu
yang tiga besar ya, penyebab terbanyak dari batu saluran kemih yang nanti kalau sampai terbentuk dan menimbulkan sumbatan bisa menimbulkan kolik. Ya. Yang ketiga batu asam urat. Nah, itu untuk pria dan wanita ya secara umum sama. Tapi intinya adalah ketika Anda general check up kok asam uratnya lebih atau sama dengan 7 harus aware ya. Karena itu adalah resiko dari terbentuknya batu asam urat. Ya. Diet yang bisa menyebabkan asam urat itu adalah diet yang tinggi purin ya. Tinggi purin itu melinjo ya, terus jeroan ya, sebaiknya segera dihindari. Dan pencegahannya apa? Tadi sudah saya sampaikan ya, minum yang cukup ya. Kalau secara umum pada orang dengan berat badan yang normal itu adalah minimal 2 liter ya. Kalau berat badan berlebih atau berat badan kurang sesuai dengan kebutuhan cairan ya 30 cc kali berat badan. Itu minimalnya. Jangan sampai kurang minum atau dehidrasi. Ya. Ada batu jenis lain, ya ini ada gambarnya. Ada batu sistin, santi, dan batu silikat. Nah, faktor yang mempengaruhi pembentukan batu saluran kencing. Yang pertama adalah faktor intrinsik atau faktor dari dalam, yaitu keturunan. Benar, tadi sudah disampaikan sebelumnya, ada faktor keturunan. Jadi kalau orang tua ada batu saluran kencing, hati-hati, harus lebih aware. Jangan sampai terjadi pada keturunannya. Kemudian usia 30 sampai 50 tahun. Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan juga sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Laki-laki ya, karena saluran kencing pada laki-laki terutama saluran kencing bagian bawah itu lebih panjang. Nah, faktor ekstrinsik. Nah, faktor ekstrinsik itu yang bisa kita eh, sesuaikan, yang bisa kita atur ya, yaitu kondisi geografis ya. Kalau misalnya panas ya penguapan kan lebih banyak, minum lebih banyak. Iklim dan temperatur ya, suhu yang panas tadi sudah saya jelaskan. Asupan air ya, asupan air harus cukup, jangan sampai dehidrasi. Diet tinggi purin, purin itu dari jeroan ya, melinjo, oksalat dan kalsium. Pekerjaan yang sering menyebabkan orang jarang minum. Misalnya apa? Di kantor ada AC hidup ya, sehingga dia jarang haus ya, jarang haus sehingga tidak minum. Sopir sibuk sekali, stresor sepanjang hari nyopir, susah atau tidak sempat minum. Nah, dan di sini kalau pekerjaannya dia risiko tinggi ya, sopir itu sopir termasuk sopir kendaraan umum ya, truk, sopir pesawat ya, itu wajib untuk minum pakai target. Kenapa? Karena mereka termasuk risiko tinggi untuk terbentuk batu saluran kemih. Dan kalau kolik itu menyangkut keselamatan dari banyak orang. Sehingga untuk orang dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut, ya saya sampaikan tadi pekerjaan sopir pada kendaraan umum termasuk sopir pesawat atau pilot, itu adalah termasuk yang harus segera ditata laksana aktif. Kalau misalnya ada batu saluran kemih, jadi tidak boleh nunggu-nunggu, nggak boleh coba-coba obat dulu dan sebagainya, tidak boleh. Kenapa? Kalau terjadi kolik bisa menimbulkan atau masalah pada atau menyangkut keselamatan dari banyak orang. Nah, ada penyakit yang berhubungan hiperparatiroidisme, ya hiperparatiroidisme itu gangguan kelenjar yang ada di leher, sindrom metabolik, diabetes, kemudian berat badan berlebih, itu merupakan faktor resiko pada pembentukan batu saluran kencing. Kemudian ada nefrokalsinosis. Nefrokalsinosis itu adalah pengapuran dari dinding ginjal ya. Kemudian eh, GI tract itu penyakit pada saluran cerna, misalnya irritable bowel syndrome, diare-diare karena penyebab eh, berbagai apapun penyebabnya ya. Kemudian sarkoidosis, penyakit ginjal polikistik, kemudian cedera pada spinal cord atau medulla spinalis atau sumsum tulang belakang, kemudian neurogenic bladder atau masalah persarafan pada kandung kemih. Nah, itu adalah berhubungan dengan pembentukan batu saluran kemih. Nah, bagaimanapun batu saluran kemih atau batu ginjal itu multifaktorial. Tadi intinya adalah kombinasi dari faktor dalam maupun faktor dari luar. Nah, sehingga terapinya juga multidisiplin. Tapi yang paling penting dimulai dari diri kita sendiri. Nah, ini adalah batu yang ada di ginjal ya, di sebelah kanan ini seperti jahe ya bentuknya ya. Ini batunya mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam ginjal. Jadi kalau kita bicara ginjal, ginjal itu terdiri dari dua, dagingnya atau parenkim ginjal, yang kedua ruangan yang ada di dalam ginjal. Dikatakan batu ginjal itu kalau batunya itu berada di ruangannya. Sedangkan kalau yang pengapuran yang ada di dinding atau di daging ginjalnya itu tidak termasuk batu ginjal, itu namanya nefrokalsinosis yang tadi sudah kita sebutkan.
Di sini ada batu ginjal, ada batu ureter. Ureter itu adalah batu ureter itu adalah batu yang terdapat di ureter. Ureter itu apa? Saluran yang menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih. Tadi sudah kita jelaskan tentang karakteristik dari nyeri kolik. Yang paling penting adalah bisa membedakan ini penyebab nyerinya itu dari saluran kencing atau dari saluran cerna atau dari sistem gerak. Ya, sistem gerak itu apa? Otot, saraf, tulang. Ini manifestasi klinisnya tadi sudah kita jelaskan. Ada nyeri di pinggang yang karakteristiknya kolik, kemudian ada nyeri PAK, nyeri perut bawah. Jadi makin emergensi kalau ada demam, harus segera ke IGD ya, karena harus segera dilakukan tata laksana. Karena kalau demam itu ada kecurigaan adanya sepsis ya. Sepsis itu kalau 6 jam nggak ditangani, maka bisa jatuh dalam kondisi sepsis yang irreversible atau kondisi sepsis yang tidak bisa kembali normal. Nah, itu segera ke IGD kalau ada kolik, apalagi disertai dengan demam, itu pengobatannya harus segera ya. Ini algoritme atau bagaimana protap penata laksanaan dari batu saluran kencing. Pertama kita tanya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Tadi sudah kita jelaskan pemeriksaan penunjangnya apa, terutama USG yang banyak dijumpai. Yang kedua dengan CT, urografi tanpa kontras. Nah, itu gold standarnya ya. Kemudian pemeriksaan lab, HB, hematokrit, leukosit. Ya, leukosit itu sebagai penanda kalau sudah terjadi infeksi sistemik ya atau sepsis ya, terutama kita minta DR2. DR2 itu ada DIFCON-nya. Jadi kita bisa melihat NLR-nya. NLR itu apa? Netrosit apa neutrofil limfosit rasio. Itu untuk menentukan sepsisnya itu sudah berat atau tidak ya. Kemudian ada pemeriksaan urinalisis untuk menilai ada tidaknya bakteri, ada tidaknya kristal di saluran kencing, kelainan-kelainan yang bisa kita lihat di urin ya, yang bisa terkait dengan batu saluran kencingnya maupun penyakit yang menyertainya. Kemudian ada pasien-pasien yang direncanakan tindakan pengangkatan batu secara aktif. Jadi, wah, sudah tidak ada tempatnya obat-obatan, harus segera dilakukan secara aktif dengan tindakan. Nah, di urologi tindakannya semuanya sudah endourologi. Endourologi itu pakai alat endoskopi yang gampang itu pokoknya kalau misalnya ada orang nelen koin, nah itu kan diambil pakai teropong koinnya. Nah, ini sama, tapi koinnya itu batu. Dan kalau koin yang ditelan itu kan di saluran cerna, ini di saluran kencing. Cara gampangnya seperti itu. Dan itu sudah bisa dikerjakan di bidang urologi. Kemudian terapi secara umum itu apa? Tentang yang utama, yang paling penting adalah tata laksana nyerinya. Tata laksana nyerinya nanti dokter IGD yang menangani itu akan memberikan penanganan nyeri sesuai dengan derajat nyerinya. Ya, bisa dari NSAID dulu atau kalau misalnya ada kontraindikasi terhadap NSAID bisa diberikan golongan opiat. Ya, untuk tata laksana nyeri karena itu yang jadi masalah utama jika sudah terjadi kolik. Yang kedua, emergensi pada kolik itu bisa terjadi karena sepsisnya. Nah, kalau misalnya sudah sampai sepsis, harus segera ditata laksana sesuai dengan sepsis campaign. Ya, ada algoritma khusus untuk sepsis. Nah, kegawatan yang ketiga pada kolik, kalau sudah terjadi anuria. Anuria itu apa? Anuria itu tidak terbentuk kencing. Karena kencingnya tersumbat di ureter atau ginjalnya tersumbat sehingga kencingnya tidak bisa masuk ke dalam kandung kemih. Nah, kalau sudah sampai terjadi anuria, itu biasanya ureum kreatininnya itu tinggi. Nah, ini harus dikerjakan HD emergency. Karena kalau tidak bisa meninggal dengan cepat jika tidak ditangani. Nah, setelah kegawatannya tertangani, baru dilakukan terapi untuk batunya. Terapi spesifik. Tadi yang saya sampaikan, endourologi tadi yang ada macam-macam aneh-aneh itu. Nah, terapinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan tiga. Yang pertama, lokasi batu. Yang kedua, ukuran batunya. Yang ketiga, kekerasan batunya. Nah, semuanya itu bisa diketahui dengan pemeriksaan CT urografi tanpa kontras yang tadi saya sampaikan sebagai gold standar imaging. Nah, di sini sudah ada algoritmenya ya. Ada batu di ginjal itu kita nilai apakah batunya di pool bawah atau pool yang lain. Kalau di pool bawah itu dia terapinya sebaiknya adalah terapi aktif
ya dilakukan pengambilan batu karena kalau di ESWL itu ada beberapa syarat supaya batunya bisa keluar dari pool bawah. Sedangkan kalau batu yang pool yang lain itu masih bisa dilakukan terapi dengan ESWL. Jika ukuran batunya kurang dari 2 cm dan kekerasannya kurang dari 1000 HU. Tapi kalau misalnya batunya lebih dari 2 cm dan kekerasannya lebih dari 1000 HU harus tata laksana aktif. Bisa dengan PCNL, RIRS, ECIRS, laparoskopi maupun open untuk diambil batunya. Manajemen nyeri, ya tadi yang paling penting kita harus bisa membedakan penyebab nyerinya. Apakah ini dari nyeri dari saluran cerna, nyeri intraperitoneal itu maksudnya nyeri dari saluran cerna. Ya, ini nyeri intraperitoneal ini salah satu contohnya adalah nyeri pada kolik nyeri di pinggang kanan karena batu empedu ya. Batu empedu kan di kanan ya. Nah, caranya membedakan gimana ya? Nyerinya biasanya dari arah perut ya. Dari arah perut kemudian dia menjalar ke punggung, bukan dari punggung, tapi dari arah perut ya. Kemudian ada penjalasan ke daerah bahu. Nah, itu khas pada nyeri yang disebabkan karena batu empedu atau kolik kolik biliar. Nah, yang kita bicarakan itu adalah kolik renal. Kolik renal itu kolik yang disebabkan karena batu ginjal atau batu ureter. Ya. Beda penjelarannya dari punggung ya. Dan tidak dipengaruhi oleh perubahan posisi maupun aktivitas. Nah, ini manajemen nyerinya tadi sudah saya jelaskan. Pilihannya apa? Pertama NSAID, kedua opiat, kemudian diberikan obat untuk mengeluarkan batu saluran kencingnya. Ya. Manajemen non farmakologis atau tanpa obat. Kalau untuk yang berat badan ya normal ya itu direkomendasikan untuk minum 2 sampai 3 liter per 24 jam. Tapi kalau ada variasi berat badan lebih akurat itu dengan mengukur berat badan totalnya dikalikan 30. Nah, itu adalah kebutuhan cairan minimalnya. Ya, itu hidrasi atau minum harus cukup. Yang kedua aktivitas. Aktivitas itu ada aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki ya. Kemudian ada akupunktur ya, bisa mengurangi nyeri kolik renal secara signifikan, terutama pada orang yang dengan terapi konvensional itu tidak terespon ya. Kemudian dukungan psikologis jadi harus disupport, jangan malah dihina-hina, ditertawakan ya. Kemudian harus tahu ini apa yang sedang terjadi. Itu yang paling penting, self awareness. Algoritma atau pemilihan terapi pada batu ginjal ya. Ini batu ginjal. Tadi sudah saya jelaskan kalau yang lebih dari 2 cm itu bisa PCNL, RIRS, ESWL tapi dipasang stent dulu atau operasi laparoskopi atau open. Kalau 10 sampai 20 mili masih bisa ESWL atau RIRS atau PCNL. Kurang dari 10 mili itu bisa ESWL atau RIRS sebagai pilihan pertama atau bisa PCNL. Nah, kalau batu kalik inferior itu harus dinilai. Kalik inferior itu ruangan ginjal yang berada di sisi bawah ginjal. Nah, itu harus dinilai panjang dari apa namanya? Panjang dari lorong lorong saluran ginjalnya, kemudian sudutnya, ya, kemudian diameter dari lorongnya untuk menentukan apakah ini malah masih layak di ESWL atau harus terapi aktif dengan RIRS. Terapi obat tambahan yang untuk diameternya kurang dari 4 mili yang tidak menimbulkan gejala bisa dengan golongan alpha blocker atau tamsulosin 1 kali 0,4 mg selama 4 minggu. Dengan kriteria keberhasilan batunya keluar. Ya, kemudian bisa diberikan pada batu kalik inferior kurang dari 5 mili. Kenapa? Karena kalau batu di kalik inferior itu cenderung dia tidak pindah dan tidak menimbulkan sumbatan dan biasanya tidak menimbulkan gejala ya. Dan tidak mengalami pertumbuhan dalam 6 bulan. Nah, itu masih boleh pakai obat ya. Terapi kemolisis atau untuk meluruhkan batu, ini yang penting ya. Kemolisis atau meluruhkan batu itu hanya bisa dikerjakan pada batu asam urat. Ya, saya ulangi, kemolisis atau meluruhkan batu hanya bisa dikerjakan pada batu asam urat pada diameter kurang dari 5 mili. Ya. Dan harus dijaga pH urin ya. Itu harus baiknya pH-nya normal supaya tidak terbentuk batu lagi. Ya, dievaluasi dengan ronsen maupun CT scan maupun USG. Batunya sudah keluar belum? Ini terapi yang tadi saya sampaikan untuk batu ginjal dan batu ureter itu dengan ESWL. Jadi batu dipecahkan pakai gelombang kejut.
itu batunya dipecahkan, nanti pecahannya keluar bersama urin, setelah tindakan pasien langsung pulang. Nah, itu memang terapi paling favorit ya. Tapi syaratnya batunya harus kekerasannya kurang dari 1000 AU. Ya. Dan ukurannya kurang dari 2 cm. Kemudian untuk batu yang lebih dari 1000 HU kekerasannya dan lebih dari 2 cm dan tidak pecah dengan ESWL atau orang-orang yang harus terapi batu intervensi secara aktif misalnya pada pilot atau sopir kendaraan umum tadi harus dilakukan terapi aktif yaitu dengan terapi endourologi. Pilihannya bisa PCNL, PCNL itu kamera masuk ke saluran kencing, di situ batunya dipecahkan, setelah dipecahkan batunya disedot dari saluran kameranya. Kemudian RIRS, RIRS itu seperti tadi yang saya jelaskan, ada kamera masuk dari lubang kencing, masuk ke kandung kemih, masuk ke ureter sampai ke ginjal, nanti bisa ngeluar-ngeluar kayak ular, nemu batunya, batunya dipecahkan pakai laser, kemudian pecahan batunya bisa diambil atau dibiarkan keluar bersama kencing. ECIRS ini adalah kombinasi dari PCNL maupun RIRS. Jadi ada kamera masuk, dipecahkan batunya dari trek kameranya, kemudian pecahan batunya disedot, kemudian batu yang tidak bisa dijangkau dengan PCNL tadi, misalnya batunya delik atau dia berada pada kalik yang sudutnya sedemikian ya sehingga tidak bisa dijangkau dengan PCNL, ada risiko merobek ginjal kalau diongkek, maka bisa dikombinasi dengan RIRS. Nah, RIRS bisa masuk juga dari bawah untuk menghancurkan batunya dengan terapi kombinasi pada sekali operasi. Ini tadi terapi konservatif sudah kita jelaskan. Ya. Nah, ini ada terapi oral pada batu-batu sesuai dengan ukurannya masing-masing ya, sesuai tapi harus tahu jenis batunya dulu. Jadi harus dilakukan analisa batu dulu ya. Komposisi batumu apa? Sehingga obatmu ini gitu. Kemudian komposisi batumu apa? Sehingga dietmu ini gitu ya. Jadi kita kalau misalnya batunya bisa keluar sebaiknya dilakukan analisa batu. Karena dengan mengetahui komposisi batu, kita bisa melakukan pencegahan yang lebih presisi dan tepat terhadap kemungkinan batu lagi. Karena riwayat batu saluran kemih sebelumnya itu adalah faktor resiko untuk terbentuknya batu lagi. 30-60% kemungkinan muncul batu lagi. Ini algoritma tadi sudah. Ini batu ureter ya, batu ureter distal. Ini batu ronsen tidak tidak apa namanya tidak begitu jelas mungkin ya, tapi ini batunya ya di bawah yang ditunjuk ini ya. Ini kalau diameternya kurang dari 4 mili dan tidak menimbulkan nyeri ya boleh dicoba ini pakai alpha blocker ya. Alpha blocker itu merilekskan otot saluran ureter sehingga batunya bisa gelinding ke bawah. Sehingga kriteria keberhasilannya pengeluaran batu spontan. Kemudian terapi integratif modifikasi gaya hidup pertama adalah merokok karena merokok faktor risiko batu, mengurangi asupan garamnya harus normal, konsumsi air putih yang cukup ya, cukup. Tadi sudah saya jelaskan rumusnya 30 cc kali berat badan. Kemudian kontrol berat badan. Berat badan jangan sampai IMT-nya lebih dari 24 karena bisa menimbulkan risiko batu saluran kencing. Tekanan darah dan gula darah harus dalam kondisi yang normal. Kemudian pola makan diperbaiki. Ya, kalau sudah diabetes gimana? Ya nggak apa-apa, tapi gula darahnya tetap harus dikontrol normal. Kan ada caranya. Ya. Kalau hipertensi bagaimana? Ya dikontrol. Ya kan ada caranya pakai obat juga. Ya. Dengan gaya hidup juga. Asupan cairan ini untuk yang berat badan rata-rata atau berat badan pada IMT yang normal, minumnya 2-3 liter per 24 jam dengan pH yang netral, target kencing lebih atau sama dengan 2 liter per 24 jam. Dengan target kalau diperiksa urinalisis berat jenis urin kurang dari 1,01 gram. Nah, tadi dikatakan natriumnya harus cukup. Berapa? Kurang dari 2.300 miligram per hari atau setara dengan maksimal 1 sendok teh. Protein cukup supaya tidak terbentuk batu asam urat. Gimana caranya? Ya ini yang normalnya segini, 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan dari Anda per 24 jam. Kemudian dia tinggi sitrat. Nah, sitrat tadi yang untuk mencegah batu kalsium, batu yang paling banyak, yaitu dengan konsumsi jeruk yang cukup. Ya. Diet kalsium secukupnya satu cukup tuh seberapa 1 sampai 2 gram 1 sampai dengan 1,2 gram per hari.
Dan ada rekomendasi omega 3 1,2 gram per hari untuk pasien-pasien dengan hiperkalsiuria. Hiperkalsiuria itu apa? Kencing banyak kalsiumnya. Kemudian orang yang sudah terlanjur hiperoksaluria, diet rendah oksalat, yaitu bayam dibatasi. Ya. Diet rendah purin dan protein pada orang yang dengan batu asam urat. Ya. Indeks massa tubuh dijaga di 18,5 sampai 24,9. Ya. Kemudian penyeimbangan pada kehilangan cairan yang banyak. Kenapa? Karena kehilangan cairan itu dipengaruhi oleh kondisi badan Anda. Ada aktivitas berlebih, olahraga yang masif, itu kebutuhan cairan jelas lebih tinggi dengan apa namanya orang yang dengan eh, sehari-hari ya. Jadi dalam artian tidak sedang melakukan olahraga berat, ya, tidak sedang lari maraton, itu kebutuhan cairannya ya eh, tidak lebih banyak ya. Kebutuhan cairannya seperti yang tadi saya sampaikan ya, 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Terapi integratif itu dari urologis, itu dari nefrologis untuk monitoring fungsi ginjalnya, dari dietitian untuk pencegahan sekunder terbentuknya batu saluran kencing. Kemudian terapi multidisiplin itu harus diterapkan, di mana di sini harus ada manajemen mulai dari faktor resiko. Anda kenali apakah ada riwayat batu pada ayah dan ibu, apakah ada apakah Anda laki-laki, karena laki-laki itu resiko lebih tinggi. Kemudian Anda bekerja di tempat ber-AC atau tidak, ya, sehingga gaya hidup Anda sesuaikan. Minum harus tetap dengan target, bukan mengandalkan haus. Karena haus itu habituasi. Ya. Diharapkan dengan diterapkannya manajemen tersebut, sehingga terjadi aspek preventif pada penanganan batu saluran kencing. Ada beberapa penelitian terkait dengan penata laksanaan nyeri pada polikren. Tadi intinya sesuai yang sudah saya sampaikan ya. Sudah kita jelaskan tadi. Ini ada studi kasus satu, seorang laki-laki 45 tahun datang ke IGD dengan nyeri hebat pada pinggang kanan yang menjalar ke perut bawah. Ada riwayat batu ginjal 2 tahun yang lalu. Ada batu ureter distal kanan 6 mm dengan hidronefrosis ringan. Apa yang sebaiknya segera dilakukan pada pasien ini? Batu ureternya batu ureter distal. Ya, bisa diberikan sebagai terapi awal dengan NSAID dan dipertimbangkan medical expulsive therapy sambil menunggu pemeriksaan penunjang. Ya. Kemudian ada seorang wanita usia 50 tahun dengan riwayat diabetes dan hipertensi datang dengan kolik ginjal kiri, ada demam dan menggigil. Apa yang harus dilakukan ketika leukositnya tinggi, leukositosis, ada peningkatan kreatinin. Kemudian dari CT scan ada batu ureter proksimal, batu ureter atas dengan hidronefrosis. Hidronefrosis itu ginjalnya bengkak karena kencing nggak bisa turun ke sumbat batu. Ya. Terapi multidisiplin yang tepat dalam kondisi ini segera itu apa yang harus dilakukan? Ya, kita segera berikan antibiotik karena infeksinya inilah yang paling cepat bisa menimbulkan meninggal karena urosepsisnya. Sebagaimana kita ketahui, urosepsis adalah penyebab sepsis yang bisa menimbulkan kematian paling banyak dibandingkan dengan sepsis yang lain. Ini adalah pilihan terapi pada kolikren, yaitu anti nyeri ya yang utama, stratifikasi resiko, terapi ekspulsi batu, kemudian terapi multidisiplin. Terima kasih. Ini kami bersama senior dan guru-guru kami yang ada di Solo. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum.